katakanlah pesantren tersebut mengajarkan hal yang tidak benar, maka harus bisa ditunjukkan. Jangan sampai kemudian justru dilakukan pemberangusan dengan cara merampas, mengambil kembali tanah yang sudah dikuasai secara baik, secara itikat baik dan tidak melawan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan, ada surat ya, tapi tertanggalnya 28 Desember 2020 ya. Mungkin dimajukan ya tanggalnya. Tetapi ini surat dari tim advokasi Markas Syariah Komplek Perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 47, lantai 2, nomor 8, Jakarta Pusat. Kepada yang terhormat PT Perkebunan Nasional 8 UP, untuk perhatian Bapak Muhammad Yudayat selaku Direktur di Jalan Sindang Sirna, nomor 4, Bandung 40153, Jawa Barat. Jadi Sobat Era sekalian, ini adalah jawaban atas somasi yang diberikan PTPN 8 kepada pesantren yang pesantren di Megamendung ya, pesantren Habib Rizik. Surat ini ditandatangani oleh tim advokasi Markas Syariah. Di situ ada Haji Munarman SH, Sugito Atmo Prawiro SHMH, ada Ihwanuddin Tuan Kota SHMH, Aziz Januar P SHMH MM, dan Yudi Kosasi SH. Tembusan kepada yang terhormat Komisi 2 DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PTPN 3 Persero, Kementerian ATR BPN RI, Kabareskrim Mabespori, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Dewan Komisaris. Nah, kita bacakan ya suratnya ya. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Haji Munarman SH, Sugito Atmo Prawiro SHMH M Ihwanuddin Tuan Kota SHMH, Aziz Januar P SHMH MM, Nasrullah Nasution SHMKN, dan Yudi Kosasi SH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammad Rizik Syihab LCMA DPMSS beralamat di Petamburan 3 nomor 17 RT 03 RW 04 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Desember 2020. Sehubungan dengan surat somasi yang saudara sampaikan pada kami, surat nomor SB 1.6131-6131-12-2020 tertanggal 18 Desember 2020, maka dengan ini kami hendak menyampaikan tanggapan jawaban atas somasi saudara antara lain sebagai berikut ya. Bahwa somasi saudara adalah error in persona karena seharusnya pihak PTPN 8 mengajukan komplain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren atau HRS, karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah tersebut. Secara hukum dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata PT, PN 8 keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak HRS mengosongkan lahan tersebut, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikat baik dibatalkan. Dengan kata lain, somasi tersebut prematur dan salah pihak ya. Ya namanya juga somasi ya, kalau tidak diikuti maka somasi tersebut berlanjut ke pengadilan. Tapi sekali lagi ini masalah perdata, harus dibuktikan siapa pemilik yang sahnya ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba tangan negara mempidanakan pihak-pihak yang terlibat,
lalu terjadi perampasan secara sewenang-wenang oleh negara. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sobat era sekalian. 2. Bahwa kami baru mengetahui keberadaan SHGU nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008 melalui surat saudara nomor SB 1 Romawi .1-6131-12-2020 tertanggal 18 Desember 2020. 3. Bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya bangunan pondok pesantren agrokultural Markaz Syariah oleh klien kami, telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya. Bahwa atas lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya. Bahwa berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat sehingga klien kami berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap, sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para pemilik atas lahan tersebut. 6. Bahwa atas bukti-bukti jual beli antara klien kami dengan pengelola dan pemilik juga sudah sangat lengkap dan diketahui oleh perangkat desa, baik RT RW setempat, yang kemudian terhadap surat tersebut telah ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat, sehingga legal standing klien kami dalam menempati dan mengusahakan atas lahan tersebut tidak dengan cara melawan hukum. Dan ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembeli dilindungi itikat baik, sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung telah menegaskan hal ini dalam putusan MARI nomor MARI ya nomor 251K/SIP, dan ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembeli dilindungi itikat baik, sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung telah menegaskan hal ini dalam putusan MARI nomor 251K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 58, yang kaidah hukumnya berbunyi, pembeli yang telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. Hal yang sama juga telah dijelaskan oleh MA dalam surat edaran MA nomor 7/2012 yang dalam butir ke-9 dirumuskan. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikat baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak, dan azas itikat baik tercantum juga dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Azas ini merupakan azas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan kedua, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak, sehingga tidak benar apabila klien kami dianggap telah melakukan tindak pidana atas penguasaan lahan tersebut. Ya. Bahwa karena berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan di lapangan terhadap sertifikat HGUPT Perkebunan Nasional 8 telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Inkra van Gewisde, untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan atas lahan tersebut dan memastikan apakah betul sertifikat HGUPT Perkebunan Nasional 8 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut benar berada di area lahan yang dikuasai klien kami. Untuk itu diperlukan adanya klarifikasi secara resmi dari pihak BPN Badan Pertanahan Nasional terkait peta batas atas lahan HGU hak guna usaha yang saat ini diklaim oleh saudara, dalam hal ini PT Perkebunan Nasional 8, yang berupa peta digital dari pihak BPN Badan Pertahanan Nasional yang merupakan instansi yang berwenang atas hal tersebut sehingga bersifat objektif dan independen. 8. Bahwa PT Perkebunan Nasional 8 sudah lebih dari 25 tahun menelantarkan dan tidak mengelola langsung lahan tersebut, dan telah ada 9 SHGU PT Perkebunan Nasional 8 yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tingkat kasasi Mahkamah Agung, sehingga di dalam sistem hukum agraria lahan-lahan tersebut adalah merupakan lahan bebas karena HGU hapus dengan sendirinya apabila lahan ditelantarkan oleh pihak penerima HGU dan otomatis menjadi objek land reform, yaitu memang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria bab 4 tentang hak guna usaha pasal 34 huruf E, hak guna usaha hapus karena ditelantarkan. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Presiden Republik Indonesia. Bagian kelima, kewajiban dan hak pemegang hak guna usaha pasal 12 ayat 1, pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha yang dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesudah hak guna usaha tersebut hapus. Bahwa berdasar ketentuan tersebut pasal 34 huruf E dan PP nomor 40 tahun 1996 pasal 12 ayat 1 huruf C, dengan mengingat fakta PT PN 8 sudah lebih 25 tahun menelantarkan lahan aku, tidak mengelola sendiri lahan aku, maka SHGU nomor 299 tersebut harus hapus demi hukum ya. 10. Bahwa berdasarkan somasi saudara tersebut, pemilik lahan sudah mengelola dan melakukan kegiatan yang bersifat produktif oleh klien kami, baik penanaman kebun alpukat dan kebun sayur mayur dan peternakan serta digunakan untuk aktivitas syiar agama Islam dan pengajian. Oleh karenanya saudara tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap benda hak milik klien kami dan lahan yang sudah dibeli dan dikelola oleh klien kami. 11. Bahwa atas hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami siap dan bersedia untuk duduk bersama berdialog secara musyawarah untuk mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan ini dengan pihak saudara dan instansi terkait lainnya. Demikian surat tanggapan jawaban atas somasi ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum, tim advokasi Markas Syariah, H. Munarman SH, Sugito Atmo Prawiro SH MH, M. Ihwanuddin Tuan Kota SH MH, Aziz Yanuar P. SH MH MM, Nasrullah Nasution SH MKN, Yudi Kosasi SH. Tembusan tadi ya sudah saya bacakan dan saya bacakan lagi. Kepada Komisi 2 DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT PN 3 Persero, Kementerian ATR BPN RI, Kabar Reskrim Mabes Polri, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Dewan Komisaris. Narah hubung Ihwan Tuan Kota ya, 0815-9793-937. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi jawaban ya dari pihak Habib Rizik dari Markas Syariah. Jawabannya, sobat era sekalian, bukan sebuah jawaban yang tentunya berisi intimidasi ya atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Justru jawabannya untuk mendudukkan masalah ini di dalam permasalahan hukum. Pertama-tama mereka mengatakan bahwa penguasaan itu intinya ya, penguasaan lahan tersebut bukanlah dengan cara melawan hukum, tapi dengan itikat baik membeli dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa tanah itu milik mereka, atau paling tidak dalam penguasaan mereka selama puluhan tahun, lebih dari 25 tahun. Sehingga Habib Rizik atau Markas Syariah atau pesantren ini menyatakan bahwa mereka adalah pembeli yang beritikat baik. Dan itikat itu mereka tunjukkan dengan sebuah prosedur yang diketahui oleh mulai dari aparat bawah hingga paling atas yaitu gubernur, dari RT, RW, kemudian juga bupati sampai dengan gubernur. Jadi sobat era sekalian ya, mudah-mudahan masalah ini, kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian ada target untuk menghabisi pula pesantren yang sudah dibangun dengan susah payah. Sekali lagi sobat era sekalian, kalau seandainya ada kekeliruan, ada kesalahan, katakanlah pesantren tersebut mengajarkan hal yang tidak benar, maka harus bisa ditunjukkan. Jangan sampai kemudian justru dilakukan pemberangusan dengan cara merampas, mengambil kembali tanah yang sudah dikuasai secara baik, secara itikat baik dan tidak melawan hukum. Tapi memang semua itu harus dibuktikan. Yang jelas, apa yang disampaikan tim advokasi ini kan mengajak untuk mendudukkan masalahnya ini di sudut hukum. Melalui pendekatan hukum, melalui pendekatan perdata, tentu bukan tiba-tiba nanti sekonyong-konyong ada sebuah pemaksaan oleh negara untuk mengosongkan lahan. Padahal sengketa ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa ini adalah tanah milik sah PT PN. Karena kalau ada dispute seperti ini, maka pengadilan yang harus menyelesaikan. Tentu putusan pengadilan diharapkan ya berlaku adil ya, putusannya adil, dan juga harus dilihat bahwa bisa jadi
bahwa kalau seandainya lahan ini dianggap lahan yang penting untuk kepentingan masyarakat banyak, entah buat apa misalnya, ya bisa jadi misalnya ada kompensasi di tempat lain. Sehingga semua pihak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau memang tidak ada rencana apa-apa dan sesungguhnya tidak ada skema apa-apa, hanya ingin dalam tanda kutip misalnya menghapuskan atau menghabisi pesantren ini, maka tentu hal tersebut patut disayangkan. Mudah-mudahan tidak demikian Sobat Era sekalian ya. Karena memang kenapa muncul spekulasi seperti ini? Karena baru saat ini muncul ketika kemudian ada rangkaian kegiatan ya. Ada 6 laskar FPI yang ditembak mati dan kemudian dianggap bahwa itu membela diri. Dan banyak komponen masyarakat yang tidak peduli, termasuk Presiden Jokowi sendiri ya, yang sepertinya bergeming terhadap matinya atau meninggalnya 6 anak bangsa yang merupakan warga negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penersangkaan, ya, penangkapan dan penahanan Habib Rizik. Lalu sekarang pesantrennya pun akan digusur dengan somasi dari PT PN 8 yang menginginkan tanah itu kembali kepada PT PN 8. Tetapi sekali lagi bahwa pihak Habib Rizik pun sudah menunjukkan bahwa mereka menguasai tanah itu dengan itikat baik. Nah, marilah sama-sama kita tempuh jalur hukum yang beradab, kalau tidak bisa musyawarah mufakat. Sobat Era sekalian, saya berharap bahwa negara ini adalah negara hukum, restart rule of law yang menghargai hukum. Tapi tentu saja hukum yang adil, bukan hukum yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk secara sewenang-wenang melanggar hak asasi warga negara. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.